Wanita ini menyuapi pacarnya dengan sesendok pasta wijen. Sisa yang menempel di jarinya ia jilat perlahan. Kemudian ia menyuap 1 sendok lagi ke mulutnya sendiri dan rasanya luar biasa. Semua itu mereka lakukan karena terjebak di laut setelah kapal mereka rusak. Mereka memang masih punya sedikit makanan kaleng, tapi persediaannya tak akan bertahan lama. Saat itu, Matt yang terluka menyemangati pacarnya Mary untuk mencari ikan. Tubuh mereka sangat membutuhkan protein agar bisa bertahan hidup. Mary pun mengambil tombak dan menyelam ke laut. Namun setelah mencoba berulang kali, ia tak mendapatkan apapun. Kelelahan, ia kembali ke perahu kosong. Begitulah yang terjadi berulang-ulang hingga malam tiba. Hingga suatu saat, Mary melihat sebuah kapal kargo lewat di kejauhan. Ia segera mengambil pistol suar dan menembakkannya berkali-kali. Namun kapal besar itu sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Sebaliknya, gelombang yang ditimbulkan justru membasahi dek dan membuat keadaan semakin sulit. Mary hanya bisa menatap kapal itu menghilang di kejauhan. Waktu terus berjalan tanpa akhir. Infeksi di kaki Matt semakin parah hingga ia nyaris tak sadarkan diri. Mary berbisik padanya bahwa hanya tersisa 600 mil laut lagi untuk mencapai daratan. Lalu ia tertidur di pelukan Matt. Namun saat terbangun, Matt sudah tidak ada. Dengan tubuh lemah ia duduk. Baru tersadar semua yang terjadi untungnya hanyalah halusinasi. Karena sejak awal tidak pernah ada pacarnya di skoci itu. Ia ternyata sendirian selama ini. Bahkan pasta wijen yang ia makan pun hanya dimakannya seorang diri. Kesadarannya itu membuatnya bangkit. Mary bertekad untuk bertahan hidup bagaimanapun caranya. Ia lalu menyelam ke laut, berhasil menangkap seekor ikan besar, lalu memakannya mentah-mentah demi mengisi tenaga. Ia terus terombang-ambing di laut selama 41 hari, hingga suatu pagi seekor merpati hinggap di dek, dan itu tanda bahwa daratan sudah dekat. Dengan sisa tenaga, Mary berdiri dan menatap ke kejauhan. Benar saja, samar-samar terlihat garis pantai. Bahkan ada sebuah kapal nelayan di sana. Ia segera menyalakan suar terakhir yang ia miliki, lalu mengangkat teropong. Kapal nelayan itu ternyata berbelok menuju ke arahnya. Mary pun menangis haru. Akhirnya dengan bantuan kapal nelayan itu, ia berhasil diselamatkan. Film ini diangkat dari kisah nyata. Mary, sang tokoh utama, benar-benar terombang-ambing sendirian di laut selama 41 hari dan berhasil selamat secara ajaib. Bahkan selama beberapa dekade setelahnya, Mary tidak pernah berhenti berlayar. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk laut.